Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Faida, salah satu mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dan saat ini saya lagi berada di kediaman Bapak Isron di SPD selaku seseorang atau guru yang akan saya wawancarai mengenai perkembangan literasi budaya khususnya di desa Punggul Kecil ini. Nah, kemudian interview ini sifatnya yaitu sebagai tugas, dan yang akan diwawancarai yaitu Bapak Isron di SPD ini sebagai kepala sekolah dan mantan kepala sekolah di MA Miftahul Ulum dan sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di MA Mambaul Ulum. Mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusron J. Saya berdomisili di Jalan Barat Haji Maksum, Desa Punggul Kecil, Kecamatan Sungai Kekap. Saya di sini sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Barat Haji Maksum, Desa Punggul Kecil. Baik Bapak, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bapak mengenai perkembangan literasi budaya yang ada di Desa Punggul Kecil khususnya. Dan di sini saya memiliki tugas itu untuk mewawancarai guru, kalau tidak guru ya pemuda yang ada di desa ini Pak, khususnya di Punggul Kecil, karena saya domisilinya di Punggul Kecil gitu. Dan kebetulan Bapak sebagai kepala sekolah ya sekalian lah seperti itu, jadi Bapak langsung sebagai guru kepala sekolah yang diwawancarai pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaannya itu Pak, yaitu menurut sampean Pak, bagaimana perkembangan literasi budaya khususnya di Desa Punggul Kecil ini Pak? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya terkait masalah perkembangan budaya yang ada di Desa Punggul Kecil, khususnya di Barat Haji Maksum ini, saya rasa bukan perkembangan, melainkan penyusutan atau tidak mengalami perkembangan, ini kan mengalami penyusutan. Nah, mungkin kecuali satu, yaitu perkembangan teknologinya saja, karena ya kebudayaan ini sifatnya kan masih umum. Nah, kalau di bidang komunikasi ya, karena sekarang itu ada telepon ataupun HP, ini mungkin itu saja perkembangannya. Kalau budaya-budaya yang lain saya rasa tidak ada, paling hanya pemerosotan yang ada. Itu karena banyak faktor sebenarnya, di antaranya yaitu kemajuan teknologi sebenarnya. Jadi di Punggul Kecil ini kan Pak, kebanyakan masyarakatnya itu yaitu dari suku Madura seperti itu ya Pak. Sedangkan di suku Madura itu ada banyak yang budaya-budaya yang masih eksis pada saat ini, seperti halnya sebenarnya ini maksudnya itu agama yang sudah menjadi budaya agama. Seperti halnya ada istilahnya itu kalau di Madura itu kompolan ya, itu kompolan itu adalah acara kumpul-kumpul itu di setiap daerah, di setiap jalan itu, dan itu kebanyakan yang hadir itu memang suku Madura, dan kegiatannya seperti tahdir bersama mendoakan leluhur-leluhur kami orang Madura seperti itu. Untuk budaya yang seperti itu mengalami penurunan atau perkembangan Pak? Ya, kalau budaya yang seperti itu di sini, karena saya di sini wilayah Barat Haji Maksum ini memang mayoritasnya adalah Madura. Nah, budaya-budaya yang seperti itu memang sampai detik ini masih dilestarikan. Atau bahasa kita di sini itu kompolan, atau bahasa lainnya itu yasinan atau tahdilan juga di sana itu masih tetap eksis. Mengalami perkembangan biasa saja, kan nggak ada perkembangan karena dari dulu ya begitu saja. Datang paling ya sekedar di situ hanya penambahan alat-alat saja. Kalau dulu baca yasin
tahlil itu tidak pakai sound system, sekarang yang pakai sound system. Mungkin itu saja perkembangannya. Jadi perkembangannya hanya alat saja. Kalau di dalamnya ya masih, karena dari turun menurun ritualnya hanya begitu, mekanismenya ya begitu. Jadi masih memegang erat budaya luhur. Iya, masih memegang erat budaya mungkin luhur. hanya seperti alat-alatnya saja. Hanya ada mengalami penambahan. Kalau untuk budayanya ya begitu masih. Terus menurut sampean, apakah sampean melihat adanya perubahan yang signifikan dari budaya khususnya suku Madura di Desa Punggul Kecil ini? Apa saja itulah perubahan menurut Bapak? Kalau di sini saya rasa banyak sekali. Ini dipengaruhi oleh namanya kemajuannya teknologi, terutama generasi-generasi yang muda hari ini, bahkan seusia MI atau SD atau SMP, yang sudah terkontaminasi oleh budaya luar melalui teknologi namanya HP. Salah satunya, dulu kita di sini memegang erat yang namanya kegiatan gotong royong, budaya gotong royong. 2 tahun dan 3 tahun yang lalu, gotong royong di sini sangat luar biasa. Tapi sekarang ini saya lihat hanya yang tua-tua saja. Yang muda-muda itu nampaknya tidak ada ketergiatan itu ikut berpartisipasi di dalamnya. Hanya yang sepuh-sepuhnya saja, yang lebih tua-tua. Untuk yang muda ini kayaknya lebih fokus dengan gadgetnya atau HP-nya saja. Itu saat ini yang saya rasakan. Ya mungkin itu karena salah satunya kemajuan teknologi yang mengakibatkan generasi-generasi muda hari ini terpengaruh oleh budaya luar yang didapatkan dari handphone atau gadget. Jadi untuk pemuda-pemuda khususnya di Desa Punggul Kecil, Jalan Barat Haji Maksum di sini itu untuk pemahaman terhadap literasi budaya yang ada di wilayah kita ini masih berarti menurun ya Pak ya? Ya, menurun. Bisa dibilang menurun karena dulu-dulu itu ya bukan hanya tua-tuanya saja, bahkan pemudanya sudah cukup aktif ikut andil eksis di dalam melestarikan budaya ya Pak. Kemudian berarti menurut Bapak tadi itu kan salah satu perubahan pemuda-pemuda itu tidak memiliki pemahaman yang cukup atau tentang literasi budaya itu ya, faktor globalisasi berarti ya, betul. Globalisasi yang mana mereka terpengaruh budaya luar melalui gadget-gadget seperti itu ya Pak. Baik Pak. Terus untuk yang selanjutnya menurut Bapak itu apakah Bapak melihat apakah sampean melihat adanya kekhawatiran terkait dengan perkembangan budaya khususnya kalau di Jalan kalau bicara tentang kekhawatiran tentu sangat khawatir. Kenapa khawatir? Karena melihat fenomena generasi yang sekarang ini yang sudah tidak lagi mengalami penurunan yang luar biasa. Tentunya ini membuat kita khawatir, sehingga banyak langkah yang kita lakukan, terutama ketika di sekolah ya. Ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk hal tersebut, yaitu ada namanya pembiasaan. Jadi pembiasaan itu yang kita lakukan adalah untuk mengantisipasi generasi berikutnya itu tidak terkontaminasi oleh budaya luar. Walaupun misalnya terkontaminasi oleh budaya luar, minimal kita bisa membentenginya dengan budaya namanya 5S. Di antaranya apa 5S itu? Yang pertama itu salam. Jadi kita biasakan anak-anak itu untuk salam ketika ketemu dengan orang. Setelah salam, pertama senyum, salam, sapa. Jadi ini yang kita biasakan. Jadi anak-anak itu dibiasakan ketika ketemu dengan gurunya untuk menyapa. Nah, menyapa. Setelah menyapa, salam, assalamualaikum, sebagainya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan istilah kita 5S. Ini yang kita lakukan untuk mengantisipasi ini. Karena budaya yang dari luar ini luar biasa masuk lewat handphone.
Ini bisa mengakibatkan generasi berikutnya itu bisa melupakan kebudayaan-kebudayaan kita yang baik. Nah, maka antisipasi itu yang kita lakukan adalah dengan menerapkan 5S itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini itu kita masih laksanakan. Artinya apa? Budaya-budaya yang baik yang ada di sekolah itu kami mengupayakan bisa diimplementasikan di rumah atau di dalam keluarga, seperti cium tangan ketika mau berangkat sekolah, pulangnya juga cium tangan dengan orang tua kalau orang tua yang di rumah, dengan guru biasakan kalau kita ketemu salaman, cium tangan. Ini menjadi budaya-budaya kita yang baik yang mesti kita lestarikan. Selain budaya-budaya yang lain yang di luar yang sudah menjadi adat, salah satunya yang tadi yaitu membiasakan hal-hal yang baik di sekolah dan kemudian disuruh diimplementasikan dalam kehidupan di keluarga. Mungkin itu. Jadi kekhawatiran Bapak, menurut Bapak kekhawatiran Bapak itu terhadap anak muda sekarang itu takut melupakan budaya-budaya yang telah dilestarikan di zaman-zaman dulu ya Pak. Kemudian tadi Bapak sempat menyinggung mengenai peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam membimbing atau membentengi siswa di sekolah untuk menerapkan budaya-budaya yang positif lah istilahnya, seperti 5S seperti itu ya Pak. Terus apakah menurut Bapak itu adakah tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam menanamkan budaya-budaya tersebut di sekolah kepada siswa Pak? Kalau awalnya ya karena memang kita berbasis pondok tidak terlalu banyak tantangannya, karena memang di pondok itu dari dulunya memang sudah terbiasa hal-hal yang seperti itu. Cuman kita hanya memperkuat saja supaya nilai-nilai yang baik yang ada di pondok ini bisa diterapkan dan diimplementasikan dalam masyarakat. Karena kebetulan tadi sekolah kita atau madrasah kita ada di bawah naungan pondok pesantren, sehingga kita lebih enak. Kenapa? Karena kalau di pesantren itu mengutamakan yaitu akhlak. Kalau di tempat kami itu ada istilah begini, kecerdasan, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Artinya yang didahulukan adalah sopan. Maka kesopanan yang diutamakan, sehingga ini menjadi tidak terlalu berat bagi kami, tantangannya tidak terlalu berat, karena hanya meneruskan saja. Nah, sembari kita menambah program-program lain, diantaranya adalah tadi wajib ketemu dengan gurunya itu wajib mengucapkan salam. Nah, hanya menambah saja, menambahnya karena dari dulu-dulunya sudah ada. Kalau ketemu dengan gurunya wajib mengucapkan salam, gitu. Itu salah satunya. Hanya menambah saja. Jadi tantangan tidak terlalu berat bagi kami karena memang kami sekolahnya berbasis berada di lingkungan pondok pesantren gitu. Jadi yang terakhir Pak, jadi dari saya itu tadi itu kan sempat membahas faktor-faktor yang mendorong perubahan budaya khususnya di Punggul Kecil, desa Punggul Kecil terhadap pemuda. Terus salah satu faktor itu yang saya ketahui ya Pak, pengaruh yang mempengaruhi budaya itu adalah globalisasi modern melalui gadget. Terus yang saya tanyakan itu Pak, mengenai lifestyle atau istilahnya pola hidup, kemudian gaya mereka berpenampilan. Ini kan sangkut pautnya dengan siswa ya Pak, dengan siswa juga, pemuda-pemuda yang ada di Punggul Kecil. Apakah mereka juga terpengaruh seperti itu Pak dengan adanya ada kan lifestyle yang ada di barat seperti itu, istilahnya di ruang lingkup globalisasi ya. Kan banyak itu budaya-budaya barat mungkin yang dianut oleh pemuda-pemuda dan siswa-siswa. Apakah mereka juga terpengaruh Pak? Terkait masalah lifestyle tadi itu memang sebagian ada yang terpengaruh, tapi sebagian juga ada yang tidak. Karena kita ini ada di lingkungan masyarakat pedesaan, masih melestarikan budaya-budaya yang baik. Contoh kalau kita di sini, kalau wilayah kita itu kalau pakai sarung itu dianggap baik. Nah, jadi kalau sarungan itu baik. Jadi mereka bisa menempatkan kalau di lingkungan pedesaan dia pakai sarung, tapi ketika dia keluar dia menggunakan
budaya-budaya yang dia ambil, yang dia ketahui dari gadget tadi. Jadi ada menyentuh juga, artinya dia juga mengambil yang baik yang punya kita, tapi yang dari barat yang baik-baik juga diambil. Kalau semisalnya ada dari budaya barat yang masuk ke kita kemudian tidak baik, maka kita tegur, oh itu tidak baik. Nanti ketika di sekolah kita tegur, itu tidak baik, bahwa yang baik itu begini, sambil menyesuaikan. Tapi ada sebagian siswa itu, sebagian pemuda juga yang ikut yang mengikuti tren-tren dari dunia luar, dunia barat terutama, karena mereka mengetahuinya lewat handphone dan sebagainya. Ini Pak, khususnya untuk siswa ya, itu kan sekarang semua siswa itu hampir semua siswa ya, baik itu SMP, MI maupun SMA seperti itu Pak. Itu kebanyakan kalau yang dari luar pesantren itu semuanya kan memegang gadget istilahnya Pak, ya, smartphone kalau yang sekarang itu. Tentunya seperti yang saya ketahui kalau di luar sana itu banyak yang menganut istilahnya style K-pop seperti itu, Korea gitu. Terus bagaimana sih Bapak untuk kalau misalnya ada siswa yang seperti itu untuk menangani hal tersebut? Apakah ada sanksi terhadap siswa? Ini khususnya terhadap siswa. Iya. Kalau kita memang kita tidak memperbolehkan siswa, yang pertama siswa kita tidak memperbolehkan siswa membawa handphone ke sekolah, itu yang pertama. Tapi di kurikulum Merdeka ini malah jadi bingung kita, karena di sisi lain perkembangan teknologi yang luar biasa ini dibutuhkan yang namanya handphone. Tapi ketika kita bawa ke ranah sekolah malah bisa jadi positif, bisa malah jadi negatif. Nah, maka langkah-langkah yang saya dan kita lakukan adalah untuk itu adalah membuat aturan. Jadi aturan yang sudah kita buat dan kita publikasikan atau kita pang-pang bahwa beginilah pakaian seragam, begini semuanya kita sudah ada aturan. Jadi pedoman kita adalah mengacu kepada aturan. Apabila tidak sesuai dengan aturan, maka kita memberi yang namanya teguran. Kalau dikasih teguran masih belum, maka dikasih sanksi. Yang maksudnya pakaian yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita yang ada di sekolah. Artinya kalau mereka sudah melanggar aturan, maka kita kasih teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, sampailah pemanggilan orang tua apabila terdapat yang namanya menggunakan pakaian-pakaian tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Itu kalau bicara tentang sekolah. Seperti itu ya. Mungkin terima kasih nih Pak dari saya Pak, soalnya mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan mengenai interview kali ini. Dan mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan baik itu dari kata-kata maupun sikap saya. Kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.